Tiga masalah utama dalam berbisnis. Kesulitan pertama itu mencari bahan baku atau mencari supplier. Udah gitu jualannya belum tentu laku. Nah tapi sekarang untuk hal-hal kayak tadi nih yang kita sebutin masalah-masalah tadi itu udah gampang banget. Karena ada Welcome back to Ngobis. Ngobrol bisnis by teman Sarapdi. Notif. Apa tuh? Notifikasi. Apa tuh? Jo. Ngobrolin yang gak penting tapi Pengen. Hari ini mau ngomongin apa sih, Tan? Bangun bisnis butuh modal gede. kata siapa? Setelah kita jalanin teman startup nih ya, 2 tahun tapi ya, hampir 2 tahun lah. Itu kita ngelihat, waktu itu kan kita mulai di Januari 2020 ya. Itu awal-awal sebelum COVID. Kita ngelihat banyak banget teman-teman yang interest untuk memulai bisnisnya. Mungkin tadinya ada yang dirumahkan, ada yang dirumahkin. Gak usah, dirumahkan aja. Iya, dirumahin. Jadi mau mulai nih bisnisnya, maksudnya kecil-kecilan lah bisnis. Dan banyak juga yang akhirnya menjadikan platform kita untuk ya belajar lah, cari tahu. Sebenarnya kalau kita selalu ngejawab, pertama ketika bikin bisnis pasti harus ada Niat dan juga tujuannya apa sih, purpose-nya apa. Betul. Itu sebenarnya. Tapi ketika jalanin udah ada niat, ini pasti mau bisnis apapun, mau industri apapun, akan ada 3 masalah atau common problems yang pasti terjadi sama teman-teman small business owners. Nah, kalian tuh pernah bisnis gak sih? Karena Bisnis apa, Tan? jualan home decor Home decor. Dulu mulainya kapan? tahun lalu. Tahun lalu ya? Nggak ngerasa ya 1 tahun udah menjadi dekor rumah ya? Tapi lu pernah bisnis, Tan? Apa dekor? Home decor. Home decor. Itu gimana maksudnya? Bisnis apa tuh? Itu loh yang kayak perintilan-perintilan. yang bikin akuarium gitu ya? Apa, aquascape ya? Aquascape. Ya? Bukan apa? Oh, bukan kayak gitu ya? Home decor apa tuh? Itu loh yang kayak tempat skincare Oh, apa. pernak-pernik, Iya, pernak-pernik. perintilannya. Kalau lu, John, apa sih, John? Pernah jualan baju, karena gue hobi bola ya, sepak bola, jadi gue jual jersey waktu itu. Jersey-nya jersey football. Jersey bola. Jersey bola ya? Jersey bola. Basket juga sih. Ada ya? Ya, pokoknya berbau dengan olahraga lah. Berarti gue juga pernah berbisnis. Waktu itu gue pernah di industri F&B, pernah sama Kevin juga ya. Waktu itu sama Enggak katanya. Iya, emang dia gitulah. Sama Free rider ya? free rider. Sama satu lagi fashion. Fashion. Kita pernah juga fashion gitu. Nah, kesulitan apa sih sebenarnya yang lu alamin waktu lu jalanin bisnis, Tan? Modal kah atau barangnya kah? Barangnya atau sih. distribusinya Soalnya kah? yang gue jual tuh barangnya udah banyak yang jual. Jadi pas gue mau beli harga modalnya tuh udah mahal. Soalnya kan gue ngambilnya tuh kayak satu-satu gitu loh, nggak berani langsung banyak. Iya. Jadi mahal. Jadi lu ngambilnya nggak langsung dari ini ya, dari produsen, jadi dari distributor. Iya. Udah gitu distributornya yang ngambil dari distributor lagi. Jadi Kayak harganya udah mahal. tangan keberapa gitu. Udah mahal. Kalau lu, John? Gua paling kesulitannya ya. Kesulitannya karena gua itu lebih kayak barang-barang koleksi ya. Collectible gitu, jadi kayak nggak ada patokan harga gitu. Jadi kayak jersey kalau itu memang dicari, udah misalkan udah kondisi udah jelek, akan dijual mahal tuh. Maksudnya bisa kejual mahal. Tapi kalau jersinya baru tapi musim itu misalkan bajunya biasa aja, hancur. Niche market lah, tapi Iya. ini tuh niche market banget. Lebih kalau hobi kan orang nggak ada patokannya ya. Iya. Maksudnya kayak Kevin kemarin baru ngangkat LX ya, Vespa LX atau apa, John? Bukan. Apa dia baru Dia ngangkat itu Honda Monkey. ngangkat? Yang kecil itu. Itu dia baru ngangkat kemarin kalau nggak salah Vespa ya? 312 ya 312 ya. juta ya dia ngambil Kevin. Itu DP-nya doang sih. DP-nya doang, DP 312 ya? Heeh. Gila. Harga motornya 17 juta. Nah, kesulitan-kesulitan tadi ya memang pasti akan ada dalam berbisnis gitu. Mulai dari, mungkin gue bisa, bolehkah gue merangkum 3 masalah utama dalam berbisnis? Oke, boleh. Yang pertama, teman-teman kalau misalnya mau bikin barang diproduksi atau dijual doang, pasti akan kesulitan pertama itu mencari bahan baku atau mencari supplier. Nah, mungkin tadi sama kayak lu tuh, supplier. Lo susah karena tidak ada pilihan, dia jualnya mahal gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang baru memulai brandnya sendiri, misalnya mau bikin fashion kaos nih, sweatshirt atau long sleeve gitu. Pasti susah nih nyari kainnya, harus jalan-jalan ke pasar Cipadu, terus kemana lagi sih? Pasar Tanah Abang. Tanah Abang, nyari bahan gitu, ribet gitu.
Itu yang pertama. Belum lagi nyari yang bisa bikininnya nih. Misalnya harus cari vendor jahit gitu. Oke. Itu masalah pertama, produksi. Yang kedua, udah selesai harus dimarketingin. Marketingin kan panjang ya prosesnya. Bikin marketing plan, bikin promotion plannya seperti apa. Iya. Mungkin ngomong dari foto produk. Dulu lu foto produk juga nggak? Foto juga ribet kan, maksudnya foto. Udah gitu jualannya belum tentu laku gitu kan. Dan yang terakhir ketika duit udah habis buat produksi dan juga buat marketing, ya duitnya habis, jadi nggak bisa muter lagi, lu nggak bisa ngambil barang baru lagi, lo juga nggak bisa ngangkat kalau ada barang bagus. Betul. Gitu. Misalnya ternyata ada MU Centenary, Iya. 2000 ya, 2000. MU Centenary 9899, Ya, tahun itulah kalau nggak salah. Iya, Iya. long sleeve, Iya. full set, Full set. patch. Ternyata murah, cuman gope, Iya. tapi lu lagi nggak ada duit, lu nggak bisa ngangkat, padahal bagus. Betul. Namanya Solskjaer. Yoi, Ya kan, padahal harganya mahal banget. Iya. Atau misalnya Chelsea Centenary, Iya. namanya Robek. Robeknya. Yang sininya kuning 2005-2006. Ya. Atau zaman Newcastle. Newcastle yang sekarang lagi hype nih. Iya, Ya, harganya naik nanti harganya kan. naik, ya. Nah, jadi lu nggak bisa ngangkat lagi karena lu nggak punya modal. Nah, itu tadi 3 masalah pertama sih. Kalau kita ngeliat peluang bisnis yang potensial sekarang, apa sih menurut lu bisnis yang lagi potensial banget sekarang? Kopi Ya? Iya. Kopi. Karena ya Maksudnya udah jadi Lifestyle. minumannya apa dari bijinya nih? ya kopi apapun nih. kopi apapun. Ya lu mau bikin jadi suppliernya kayak apa gitu. Karena sekarang udah jadi lifestyle. Cuman ya udah banyak sih pemainnya ya. Iya. Udah menjamur. Mungkin kalau mainnya di luar daerah yang lagi berkembang, yang lebih mungkin 1-2 tahun lebih lambat dari Jakarta, Iya. it works kali ya. Kalau di sini ya berarti harus Susah siap-siap ya? untuk beradu lah ya. Iya. Apa sih John kalau lu John? Vitamin kali ya. Vitamin. Iya. Kenapa tuh? Karena kan lagi pandemi nih. Masker juga kali Masker, ya. Sekalian. Oh, jadi health lah ya, health Health products lah. ya. Iya. Mau startup atau mau produk ya health ini memang lagi naik. Karena dan mungkin menurut gua dalam jangka ya beberapa tahun ke depan juga masih akan naik sih. Karena kan orang jadi akan lebih aware gitu loh. Nah, Bener nggak? yang lu omongin tadi itu adalah riset namanya. Riset. Survei lah, survei. Survei Membuktikan nggak? membuktikan. Lu mensurvei, maksudnya meriset gitu. Iya. Sebenarnya konsumen misalnya let's say di Indonesia itu awareness-nya akan kesehatan udah mulai naik apa Udah belum? mulai naik. Berapa sih Ya. biaya yang dikeluarkan untuk sebuah masker? Betul. Atau memilih masker yang lu beli masker tuh apa sih, berdasarkan apa sih, warna kah, kualitas kah, bahan atau harga gitu. Iya. Terus misalnya teman-teman mau mulai bisnis, tapi ini berlaku di semua sih. Maksudnya mau bikin bisnis apapun ya teman-teman harus tahu mau jualnya ke Betul. siapa dan sebenarnya apa sih yang mereka cari dari sebuah barang tersebut gitu loh. Dan yang terakhir ya memilih mau jualan di mana juga menjadi satu tantangan gitu. Lu waktu itu jualan di mana Tan? E-commerce. Instagram, e-commerce. Oren ya, gue tahu tuh ya. Iya. E-commerce Oren ya. Hijau enggak kan? Hijau enggak. Hijau enggak. Kenapa tuh waktu itu lu milih Oren? Ijo taruh di hijau tapi sama sekali nggak ada yang beli. Oke. Tapi ada beberapa platform lain juga sih sebenarnya yang bisa Ya. teman-teman bisa cari tahu sendiri lah kira-kira e-commerce apa sih yang sesuai gitu sama marketnya teman-teman gitu. Nah, Tan dengan segitu banyaknya tadi ada problem-problem yang kita tahu ya. Tapi Tan, lo kan udah full time nih teman startup, terus bisnis lo juga nggak ada. Lo masih ada rasa nggak sih maksudnya pengen bikin bisnis lagi walaupun lo tahu banyak masalah-masalah yang akan pasti lo hadapin gitu. Pengen sih. Pengen. Cuman masih bingung. Bingung? Gak tahu mau mulai dari mana, nggak Oh. kepikiran apa-apa gitu. Oke. Lah, lo kan yang tiap hari bikin konten teman startup kok masih bingung sih? Kan buat teman startup. Oh iya. Tapi lo bingung lah ya tetap maksudnya mau Bingung. jualan apa, mau cari bahan baku di mana gitu ya. Gak ada waktu kali. Atau coba bisnis apa ya Jo yang paling gampang buat Tania ya Jo? Dari segi CEO-nya nih kira-kira CEO-nya apa? Coba lu kan bisa nerawang orang lu ya nerawang kayaknya. orang. Sio tuh Sio. Oh iya. Sio. Lu berarti 98. Babi. Enggak. Kelinci. Bukan. Iya dong. Salah nih. Undur-undur. Tapir. CEO-nya Apa berang-berang? Apa CEO-nya dia? Macan. Macan. Oh macan. Dia kan macan ternak. Cita-citanya macan ternak. Oh iya. Mama cantik antar anak. Kalau lu Seru sendiri. kalau lu ternak teri, Apa? antar anak istri. Apa John? Kira-kira dia cocoknya bisnis apa Jo? Dia cocoknya kalau dari Sio ya. Macan itu kan artinya berani. Berani. Kayaknya si Starling. Iya. Starling. Cangcimen kayaknya. Cangcimen Tahu ya. nggak kenapa harus berani? Kenapa? Dikejar-kejar, Pol PP, Iya. Kamtib, wah, tapi lu Iya, harus bener. gagal, Cangcimen ya juga kan? tuh. Ya kan? Pergi Pol Ah. PP-nya, ngaduk lagi good day. Iya. Good day. Good day, sambil matanya ke kanan kiri nih. Udah datang loh. Iya. Ya kan? Udah, Kasih. ambil, cabut, Cabut, ya kan? iya. Nah, harus berani tuh. Mau nggak? Nggak mau ya? Enggak sih. Kenapa? Capek. Capek ya? Tapi omsetnya gede loh. Enggak sih. Capeknya juga Apa? capek.
Tapi Tapi buat gimana? bisnis jajanan sekolah tuh omsetnya jutaan loh. Iya. Jutaan ya. Kalau omsetnya lihat podcast kita sebelumnya. Iya. Tapi kalau nggak ini deh Tan, yang mungkin lo nggak mau yang tiap hari ribet ya, yang bisa autotune gitu, maksudnya berjalan sendiri. Autotune. Autopilot. Autotune, bener. Autopilot. Autopilot. Autotune gitu. sih. Gimana? Kalau bisnisnya fashion. Iya. Fashion kayak lu juga Fashion cocok sih. ya? Ya kan lu maksudnya udah ada nih bisa jadi influencer Bukan konten kreator. Nah, jadi kayak influencer. Tapi kan aku udah suka banyak. banget baju ini, aku nanti tungguin aja deh. Iya. Fashion udah banyak, kayak kaos-kaos aja udah banyak banget. Iya juga sih, maksudnya udah banyak. Tapi mungkin fashion itu juga pemain industri yang paling tinggi juga di Indonesia ya. Iya kali ya. Tapi ada beberapa fakta tentang bisnis fashion nih. Yang pertama adalah konsumen tuh sekarang, apalagi di Indonesia, dan generasi muda ini lebih suka pakai baju yang kasual. Dulu tuh bisnis gue di bidang pakaian pria yang formal, dasi gitu dan teman-temannya aksesoris. Itu tuh jujur ada kekurangan minat akan baju-baju yang formal, karena sekarang nih ya, lo kalau kondangan, let's say batik lengan panjang, siapa lagi yang mau pakai dasi misalnya? Betul. Iya. Lo ke kantor sekarang juga udah bisa pakai kaosan. Kayak kita Iya. di kantor lihat Tania pakai kaos Donald bebek. Donald bebek. Danau. Nah, Gak penting ya. celananya kulot, Karena kulot. Bukan kali ini. bukan ya? Nggak tahu namanya. Cutbray. Cutbray ini gue juga Celana bahan, celana Sweatshirt. bahan. ya, jadi udah santai gitu. Jadi orang juga udah males lah gitu untuk pakai baju-baju yang harus kemeja lengan panjang dan sebagainya gitu. Terus ada fakta apa lagi sih, Jo? Jadi yang kedua itu ada local brand Hmm. yang itu kualitasnya tuh udah bagus banget. Mungkin persepsi orang-orang sekarang tentang local brand Brand juga tuh- kualitasnya udah bagus ya. Betul, karena mungkin dari Kualitas. bukan, maksudnya dari segi dia mengemasnya itu. Brandingnya juga udah bagus brandingnya ya. bagus, orang melihat, wih, Branding lokal mereka. nih gitu. Ngapain Iya. gue beli yang luar kalau yang lokal udah bagus gitu kan. Terus ada apa lagi, Tan? Sekarang rata-rata brand-brand yang gede itu udah mulai jualan online juga. Ya benar-benar. Kayak salah satunya Uniqlo yang gue tahu itu dia 2 tahun Uniqlo. belakangan bener-bener ngegencerin online apps-nya dia tuh. Zara juga. Iya. Bahkan Zara bisa, kalau nggak suka bisa dibalikin. Oh iya. Tapi harus ada juga yang nggak dibalikin ya. Ya, iya dong. Oh, itu nggak bisa ya? Tapi Tukar tambah jatuhnya tuh. tapi kasihan juga ya kalau Zara dibalikin terus ya. Kenapa? Sama Okin lagi dibalikin ya. Nah, tapi balik lagi nih kalau kita ngomongin bisnis fashion tadi. Sama nih, lu mau bikin bisnis fashion, let's say kita mau bikin ini deh, sweatshirt gitu. Pertama kita harus cari bahan. Cari bahan. Terus udah cari bahan, kita juga harus bawa ke tukang jahit, vendornya kita cari yang cocok gitu. Udah gitu kita ngeliat tren juga, dan industri fashion itu tuh rapid banget. Cepat. Mungkin lo season ini kaos begini warna pink Harus ini. ini ya, melek tren. Iya kayak lu bisa gue pakai ini sekarang, mungkin ini masih oke lah, tapi mungkin 3 bulan lagi udah iya. nggak zaman gitu. Kalau nggak zaman, tapi warnanya yang zaman warnanya Misalkan ganti putih. warnanya, kayak waktu itu sempat zamannya lilac ya kan, Lilac. lilac ya terus kan, earthy tone, earthy tone, pastel. Kaki. ya bener-bener. Ada pastel, ubi combro. Risol. Iya. Nah, tapi sekarang untuk hal-hal kayak tadi nih yang kita sebutin masalah-masalah tadi itu udah gampang banget. Karena ada platform yang namanya Zilingo Trade yang bisa ngebantuin bisnis kita. Nah, mau ngasih tahu aja buat teman-teman yang mungkin interest untuk memulai atau sekarang punya bisnis di bidang fashion. Jadi Zilingo Trade ini adalah sebuah platform solusi bisnis satu atap di mana lo bisa memanfaatkan seluruh layanan bisnis. Misalnya nih tadi masalah awal dari cari supplier dan bahan baku, Zilingo bisa banget untuk bantu lo sourcing bahan baku atau produk ready to wear. Nah, udah mulai produksi, masalah selanjutnya pasti marketing nih. Zilingo Trade juga bisa bantu ngejalanin kegiatan pemasaran brand lo. Nah, biasa dong, udah produksi, udah marketing, pasti business owners butuh juga bantuan di pendanaan. Serunya kalau belanja di Zilingo Trade, baik bahan baku maupun ready to wear tadi, belanjanya tuh bisa pakai pay later. Jadi bisa ngelancarin arus cash flow. Nggak sampai di situ, proses belanja di Zilingo Trade sudah pasti mudah karena pengiriman barang pun akan diurusin. Jadi kita tinggal terima jadi aja nih. Udah nggak ada lagi deh mundur jadwal produksi, mundur jadwal launching, gara-gara kiriman telat atau vendornya lalai, dan hal-hal lainnya. Nah, yang terakhir, Zilingo juga ada rangkaian layanan lainnya untuk mendukung para pelaku usaha, seperti Zilingo Factory Software untuk mendigitalisasi proses produksi di pabrik fashion, dan software Z Connect untuk membantu penjual online di berbagai marketplace. Jadi udah nggak ribet lagi kalau mau menggunakan beberapa marketplace yang beda-beda. Nah, masalah-masalah tadi nih semua bisa langsung dirapihin atau dikerjain atau dibantu oleh platform solusi bisnis satu atap
yaitu Zilinggo Trade. Langsung aja akses di www.zilinggotrade.id gitu. Nah, gimana, Jo? Lu udah gimana? Mau mulai untuk berbisnis fashion nggak? Gue ada kesana sih, karena kan gue memang sekarang pun masih berkutat dengan baju, tapi mungkin olahraga. Mungkin gue akan menambah Lini skopnya, lain, ya. skopnya, Mungkin ya. gue jualan baju daster, Oh iya ya kan, baju celemek, Iya bener. ya kan. Iya. Ya, siapa tahu, karena kan Iya. namanya peluang kan kita harus lihat kan. Kalau ada yang bagus kenapa enggak? Iya. Gitu. Karena sekarang juga banyak yang work from home ya, banyak Iya. perusahaan yang sudah memperbolehkan untuk work from home seumur hidup gitu selamanya. Oh. Jadi mungkin daster tadi bisa jadi salah satu opsi. Betul. Bawahnya daster tapi ada kerahnya. Iya. Jadi kalau Zoom meeting iya. tetap, Tetap. tapi sininya utungan, daster, ya Itu kan? kemeja yang belakang celemek. Jadi tinggal dibalik. Jadi kalau lagi meeting, Iya. kalau mau ke dapur tinggal balik. Oh, iya, masak, benar, ya kan? benar. Gitu, ntar balik lagi. Nah, jadi untuk nyari-nyari bahan tadi, kalau buat masak yang belakang harus tahan api. Betul. Jadi nyari bahannya bisa pakai Zilinggo Trade tadi. Betul. Jadi cari bahan anti api. Iya. Oh, jadi bajunya bisa depan belakang ya. Iya. Oke, Tan, lu gimana? Lu udah tertarikan nggak untuk jalanin bisnis di bidang fashion? Ada Ada ya? Fashion apa nih kalau boleh tahu? baju. Iya Baju dong. cewek. Apa? Paling Iya. yang kayak V-neck. enggak baju basic gitu. Basic shirt ya, shirt. Oke, kaos biasa gitu ya. Blues kali ya, Blues. blues. Blues sama dress sama gitu. jazz gitu. R&B. Rock. Rock. K-pop, Wih. Oh, iya. reggae. Reggae. Nggak perlu udah ya. Dan kalau memang nggak punya duitnya sekarang, mungkin bisa pakai fitur pay later-nya dari Betul. Zilinggo tadi. Iya. Iya. Tapi tetap harus diukur lah ya, Iya. keuangannya seperti apa. Jadi jangan cuman bisa beli, jalanin tapi nggak Iya. ada planningnya. Betul, gitu. betul. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya ngobrolan kita hari ini. Buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan di bidang bisnis fashion, langsung aja komen di YouTube kita dan nanti mungkin kita bisa bantu jawab. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa Like. Komen subscribe. dan nyalain itu apa tuh? Apa itu? Ngechat. Kan gue ininya Praga. Oh, Coba ulang. Oke, jangan lupa like, Komen. Subscribe. Lonceng. nyalain loncengnya. Subscribe, Lonceng. lonceng. Subscribe lonceng. Komen, close, shutdown. Nggak bisa. Bye.